Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Reza Raditya Santoso dari SMP Negeri 2 Bandung, kelas 9J, nomor absen 20. Kali ini saya akan menjelaskan suatu peristiwa kelam yang sangat membekas hingga saat ini. Ya, apalagi kalau bukan G30 SPKI. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu apa sih gerakan G30 SPKI itu dan apa itu PKI? G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepat pada 30 September 1965, 58 tahun silam. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indische Soziaal-Democratische Vereniging atau yang disingkat ISDV. Partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, yaitu yang dikenal dengan Henk Sneevliet. Dikutip dari buku sejarah karya Nana Supriyatna, ISDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Sarekat Islam atau SI. Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Semoen dan Darsono yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Semoen sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Dalam buku Tan Malaka, Pergulatan menuju Republik 1897 hingga 1925 yang ditulis oleh Hari A. Poeze, Tan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Namun, nama yang diusulkannya ditolak oleh Semoen. Mari kita telisik sejarah dari terjadinya G30 SPKI sendiri. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau Den Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali Den Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur, Surya Negara, menurut Arnold C. Bergman, Den Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depends on the communists, we would follow the peaceful way. Yang artinya, bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain, yang pertama adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang kedua ada Mayor Jenderal Raden Suprapto. Yang ketiga ada Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono. Yang keempat ada Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang kelima ada Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Dan yang terakhir adalah Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo.
Lantas, apa yang menjadikan tujuan PKI melakukan perilaku keji ini? Tujuan utama G30S-PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku sejarah Prawoto, beberapa tujuan G30S-PKI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, juga melatar belakangi pemberontakan G30S-PKI. Itulah sejarah G30S-PKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Setelah ini ada video tentang penumpasan dan film dokumentasi asli G30S-PKI. Pada dini hari, di bawah pimpinan Letkol Untung Syamsuri, pukul 3 pagi hari, prajurit yang sebenarnya adalah prajurit PKI itu bergerak dari Lubang Buaya menuju rumah-rumah jenderal yang telah menjadi target penculikan. Tepat jam 4 pagi, operasi itu dilaksanakan. Dengan berkedok sebagai utusan Presiden Soekarno, mereka mengajak secara paksa agar para jenderal itu mau ikut. Saat penjemputan Lejen Ayani, karena seorang tentara berbicara dengan tidak sopan kepadanya, Pak Yani pun marah dan tentara itu pun dipukul oleh Pak Yani. Namun tidak diduga, karena hal ini beberapa oknum ini termakan emosi dan membunuh Lejen Ayani di tempat dengan memberuntunkan senjatanya. Namun ternyata hal serupa juga terjadi kepada Panjaitan dan juga Haryono. Letut Dul Arif adalah tokoh yang bertanggung jawab dalam menangkap jenderal-jenderal Angkatan Darat yang diduga akan membentuk Dewan Jenderal oleh PKI. Sebenarnya tidak ada perintah untuk membunuh, tetapi komandan pelaksana memerintahkan dengan berkata, tangkap hidup atau mati, yang menyebabkan semuanya menjadi kacau. Malam itu sungguh malam yang tragis. Sudah tertembak. Sebelum melompat pagar, Pak Nasution sempat memandangi wajah anaknya yang tewas di pelukan sang ibu. Hal yang paling dramatis dan juga mengiris hati adalah adanya Kapten Pierre Tandean, seorang ajudan yang ikut ditangkap dan dibawa ke Lubang Buaya. Padahal seharusnya ia ada di Semarang untuk menghadiri ulang tahun ibunya dan memastikan hubungan dengan kekasihnya. Malam itu, Kapten Tandean melakukan upaya penjagaan heroik dan juga terakhir untuk menjaga keselamatan atasannya dengan mengaku sebagai Pak Nasution. Karena prajurit yang dikomandani Dul Arif tidak mengenali Pak Nasution, maka hanya dengan pengakuan itu mereka langsung percaya. Dan akibatnya ia juga ikut dibawa ke Lubang Buaya. Penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan itu juga terjadi kepada para jenderal lainnya, yaitu Letnan Jenderal Haryono, Letnan Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo, dan Letnan Jenderal S. Parman, serta Aida Karel Sasuitubun